Halo, coba deh lihat sosial media sekarang. Kenapa ya orang yang pakai outfit hitam terasa lebih misterius? Atau musik sedih di film bikin kita ikutan sedih? Atau standar hidup yang mewah, yang aesthetic, instagramable sering dianggap sebagai kehidupan yang ideal? Padahal semua itu hanyalah tanda. Dan menurut John Fiske, kehidupan di media sosial diwarnai dengan tanda dan makna yang mempengaruhi kehidupan kita. And hi everyone, I'm Abdul Tohari, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. So today we are going to talk about semiotic by John Fiske. John Fiske adalah salah satu ahli komunikasi dan media yang berasal dari Inggris. Salah satu buku John Fiske yang terkenal adalah Television Culture nih teman-teman, yaitu buku yang terbit pada tahun 1987-an yang melihat media seperti televisi tidak hanya sebagai hiburan nih teman-teman, tetapi ternyata juga membentuk ideologi dan budaya di tengah-tengah masyarakat. Dan selain itu, John Fiske juga punya buku Introduction to Communication Studies, yang mana buku ini sering digunakan dalam pembelajaran komunikasi teman-teman. Menurut John Fiske, media bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga hadir untuk memberikan tanda-tanda. Dan semiotik itu sendiri adalah ilmu yang mengajarkan tentang tanda dan juga makna. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering sekali melihat tanda-tanda ini. Misalnya pada saat kita chatting nih, emoji seperti menangis atau tertawa sering digunakan sebagai tanda tentang apa sih yang kita rasakan seperti itu. Atau seperti pakaian sering juga diartikan sebagai status sosial seseorang di masyarakat. Jadi menurut pemikiran John Fiske ini terdapat 3 level kode atau tanda dalam media. Yang pertama yaitu adalah level realitas nih teman-teman, yaitu reality yang bisa kita lihat secara langsung. Biasanya ini melihat seperti pakaian, gesture, cara berbicaranya. Sebagai contoh nih teman-teman, misalnya orang yang menggunakan jas, berpakaian rapi, itu tuh sering banget dianggap sebagai tanda kalau dia tuh profesional. Dan pada level yang kedua yaitu representation atau representasi nih teman-teman. Yang ini berkaitan dengan bagaimana sih media menampilkan sesuatu. Nah misalnya nih teman-teman, pada sebuah film ada angle pengambilan foto atau videonya atau musik yang digunakan dalam suatu film, yaitu cara dia menampilkan filmnya. Misalnya pada suasana senang akan ada musik bahagia, dan pada suasana tertentu pada film horor nih misalnya dengan musik-musik yang menyeramkan, itu tuh juga bakal membuat kita menjadi rasa takut nih teman-teman. Nah ini dia yaitu tanda yang digunakan pada level kedua atau representation nih teman-teman. Pada level selanjutnya yaitu level ketiga yaitu ideologi teman-teman. Bagaimana sih media membawa suatu pandangan nih pada masyarakat. Yang ini bisa berbahaya bisa juga tidak teman-teman. Misalnya nih pada iklan kecantikan teman-teman akan menjadi sebuah standar kecantikan kalau harus putih. Karena kita lihat di media itu skincare dipakai orang putih, goalsnya jadi putih, bersih, mengkilat. Nah itu berbahaya karena orang-orang bakal berkejar-kejaran dan ideologi di masyarakat itu bisa berubah. Atau tentang standar maskulinitas, tentang hidup mewah. Dan ini sering kita lihat ya di kehidupan di media sosial teman-teman, yang mana estetik itu tuh, kehidupan mewah itu tuh malah sebagai kehidupan yang ideal teman-teman. Lalu mungkin media itu hanya TV dan radio. Perkembangan dari pembentukan makna ini hanya terjadi di sana. Kita melihat iklan, kita bisa terpengaruh. Namun sekarang semuanya bisa berubah teman-teman, karena media sudah berubah. Semua bisa menghasilkan simbol sendiri, makna sendiri, dan terciptalah berbagai macam semiotik dalam kehidupan kita yang mempengaruhi nih bagaimana kehidupan kita di dunia sosial. Nah, kali ini mungkin yang dapat kita simpulkan dari semiotik dari John Fiske adalah bagaimana sih kita dapat memahami makna dan tanda bukan hanya sebagai hiburan saja dan informasi di media, tetapi juga bisa menjadi makna yang dapat mempengaruhi bagaimana cara berpikir dan kita melihat dunia. Terima kasih.